Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu min fadlihi fa innahu ta'ala yuhibbu an yus'al aw kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, tiada kata dan ucapan yang dapat kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali adalah rasa syukur kepada Allah atas begitu besar nikmat yang diberikan kepada kita semua, atas nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat kesempatan pada malam hari ini. Kembali kita dapat bertemu muka dengan melalui media aplikasi online. Mudah-mudahan rasa syukur yang tertanam pada malam hari ini menjadi asbab agar kita semua dijauhkan daripada bala dan musibah apa yang terjadi kepada kita semua pada saat ini, agar segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, keafiatan, keimanan yang kuat, dan semoga kita diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam Kamis, malam bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Kita akan menghidupkan malam ini dengan beribadah kepada Allah, di antaranya dengan melaksanakan ta'lim di malam hari ini. Kajian dan tema kita malam hari ini judulnya adalah tentang ikhtiar dan tawakal dalam menghadapi musibah. Yang pertama, rekan-rekan yang dirahmati Allah, dalam bahasa Arab, ketika kita berbicara tentang merasakan sesuatu yang tidak nyaman, merasakan sesuatu yang menyakitkan, merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita, itu diistilahkan dengan bahasa Arab dengan berbagai macam kosakata. Dia disebutkan dalam Al-Quran dengan bahasa bala, dia disebutkan dengan bahasa musibah, dia juga disebutkan dengan bahasa azab ya. Maka penting buat kita memahami apa arti kosakata dari ini semua, agar kita memahami apa yang sedang kita hadapi pada saat ini. Yang pertama adalah bahwa bala dan musibah itu berbeda. Saya pernah lihat orang itu ketika dikatakan, wah moga Anda menjadi seperti ini, itu langsung mukul-mukul meja, habis itu mukul-mukul kepala. Habis mukul-mukul kepala dia bilang apa? Jauhkan bala, jauhkan bala. Padahal apa hubungannya antara bala dengan mukul-mukul kepala gitu. Tapi seperti ini. Bala, dia disebutkan dalam Al-Quran. Pada surah Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minin minhu bala'an hasana. Jadi bala itu diistilahkan dalam bahasa Al-Qur'an, dia adalah ujian. Makanya kata-katanya itu bala'an hasana. Ada orang itu diuji dengan sesuatu yang baik. Dalam ayat ini konteksnya adalah diberikan dengan harta, adalah harta dengan harta rampasan. Artinya jangan pernah bermimpi di dalam kehidupan ini, selama kita masih hidup, bahwa kita akan terlepas dari yang namanya ujian. Karena ujian akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujiannya, dengan porsinya masing-masing selama orang itu masih hidup. Entah diberikan dengan bala,
ujian yang sifatnya adalah menyenangkan, balaan hasanah, diberikan dengan kesehatan, atau diberikan dengan balaan, dengan bala yang sifatnya mungkin tidak menyenangkan, sakit misalnya. Jadi kaya merupakan ujian, miskin merupakan ujian. Apa yang menimpa kepada kita pada saat ini, para jamaah yang dirahmati Allah, dampak dari penyakit ini, dampak dari virus ini, bukan cuma ternyata terdampak pada kesehatan seseorang. Ada yang terdampak dengan ekonominya, ada yang terdampak dengan rasa rindu kepada keluarganya yang jauh sekarang mungkin tidak bisa mudik, tidak bisa pulang. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ini bagian daripada ujian. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada nikmat Allah bahwa setiap ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, sebesar apapun bala ujian yang diberikan kepada kita, satu hal yang harus kita garis bawahi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hari ini ada yang terdampak kena musibah pada kesehatannya. Sebesar apapun penyakit yang dia punya, maka kemudian jangan pernah berpikir, ya Allah, kenapa cuma saya yang kena? Hari ini ada yang terdampak pada ekonominya, kemudian mengatakan, ya Allah, kenapa cuma saya yang seperti ini? Maka jangan pernah mengatakan seperti ini. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah tidak akan memberikan ujian kepada seseorang, kecuali Allah paham bahwa orang itu memang mampu untuk menanggung beban dari ujian yang ditimpakan kepadanya. Nah, maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah apa yang terjadi kepada kita pada hari ini, ada satu hal yang harus kita pahami dan kita yakini bersama, bahwa agar kita tetap bisa berdiri tegak, agar kita tetap punya keimanan yang kuat, agar kita tidak lepas keyakinan kepada Allah, maka yang pertama adalah menguatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsepnya, apa pengertian dari tawakal itu sendiri? Sebelum saya jelaskan tentang apa sih arti daripada tawakal itu, saya ingin menjelaskan, menyampaikan suatu hadis dari sahabat Abdullah bin Uthman. Saya yakin para jamaah mungkin ada yang pernah dengar atau mungkin yang ada yang belum dengar. Ada sahabat Nabi namanya adalah Abdullah bin Uthman. Abdullah bin Uthman ini adalah sahabat yang sangat-sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebegitu dekatnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat turun perintah hijrah. Ayo hijrah ke kota Madinah. Itu sahabat yang lain hijrah. Tapi satu orang sahabat ini yang namanya adalah Abdullah bin Uthman, setiap kali minta izin sama Nabi, ya Rasulullah, saya juga dong mau hijrah juga. Kata Nabi, jangan. Lain waktu minta izin lagi sama Nabi, Rasulullah saya mau hijrah juga. Kata Nabi, jangan. Ada hikmah yang nanti akan diberikan kepada anak ukam hafal ma'an. Maka setiap kali minta izin selalu tidak diizinkan. Sampai kemudian pada akhirnya turun perintah hijrah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika turun perintah hijrah kepada Nabi, khusus diberikan kepada Nabi pada saat itu waktunya adalah petang. Setelah kemudian maghrib, datang. Kemana datangnya? Datang kepada Nabi, turun perintah hijrah kepada Nabi, ayo Nabi hijrah. Maka kemudian Nabi, sahabat pertama yang didatangi adalah sahabat Abdullah bin Uthman. Maka ketika datang kepada sahabat Abdullah bin Uthman, disampaikan kepada beliau, wahai Abdullah bin Uthman, malam hari ini kita akan hijrah. Kata Abdullah bin Uthman, saya yang akan menemani Anda, wahai Nabi SAW. Kata Nabi, ya, Anda yang akan menemani saya. Siapa namanya Abdullah bin Uthman ini? Beliau adalah sahabat yang kita kenal dengan nama adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar itu sebenarnya bukan nama asli beliau. Nama aslinya adalah Abdullah bin Uthman. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah pada saat beliau hijrah, berangkat dengan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu ternyata dikejar oleh kaum kufar Quraisy. Berangkat dengan kaum kufar Quraisy. Begitu berangkat, karena sudah dalam keadaan terdesak, maka berjalanlah sahabat Abu Bakar, kemudian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
sampai kemudian di suatu gua yang disebut dengan Gua Thur. Sebelum kemudian Nabi masuk ke dalam gua, sahabat Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan saya kesempatan masuk duluan agar kemudian bisa melihat apakah di sana itu ada binatang berbisa yang akan kemudian mungkin mengganggu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Masuk duluan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Begitu kemudian masuk, beliau tuh periksa apa yang beliau periksa, lubang-lubangnya semuanya ada. Begitu masuk kemudian ke dalam itu, ditutup semuanya itu oleh sahabat Abu Bakar, kecuali ada 2 lubang. Yang 2 lubang itu kemudian ditutup dengan kaki beliau. Pada saat ditutup 2 lubang itu dengan kaki beliau, tiba-tiba ada binatang berbisa yang menggigit. Maka, apa yang menimpa pada malam hari itu? Dalam satu hadis, sahabat Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum," seandainya satu orang saja dari orang kaum kufar Quraisy yang mengejar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di depan pintu gua, sejenak saja melihat ke bawah, maka kita akan kelihatan. Nah, yang kita pahami selama ini, untung aja nggak ngelihat ke bawah. Coba kalau ngelihat ke bawah, kelihatan Nabi dan sahabat Abu Bakar. Nah, tapi kemudian hadis ini dikomentari, hal ini kemudian dikomentari oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, enggak. Seandainya pun kaum kufar Quraisy melihat sejenak saja ke bawah, mereka tidak akan pernah mampu melihat Nabi dan sahabat Abu Bakar. Jadi terselamatkannya itu bukan karena tidak lihat, walaupun dilihat oleh kaum kufar Quraisy tetap nggak bakal bisa lihat. Kenapa? Sambungan dari hadis itu, Nabi kemudian mengatakan, "Famadhannuka ya Abu Bakrin." Apa prasangkamu wahai sahabat Abu Bakar? Maka sesungguhnya kita bukan cuma berdua, Allahu thalithuhuma, bahwa kita punya Allah. Ditegaskan dalam Al-Quran berkaitan dengan ini pada juz 10 pada surah At-Taubah, Allah berfirman, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan sedih bahwa kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, satu hal yang harus kita pahami bersama dalam keadaan kita di hari ini. Ada yang sakit batuk, ada yang kena virusnya mungkin, atau ada yang dalam kondisi PDP atau dalam kondisi ODP misalnya, ada yang terdampak pada ekonominya, ada kesulitan dalam pembelajarannya, dalam masalahnya masing-masing dari dampak ini semua. Bahkan yang kemudian, Masya Allah, ada yang bahkan kemudian yang kita baca, sudah tidak mampu lagi buat beli nasi, tidak mampu lagi buat beli lauk. Kita ini Alhamdulillah masih bisa makan pakai beras, masih mungkin ada lauk di sana. Mungkin ada saudara-saudara kita yang Masya Allah. Maka kalau kemudian pada saat hari ini dibuka kesempatan untuk kita berinfak, untuk kita berbagi, ini kesempatan buat kita semua. Salah satu hal daripada hikmah apa yang terjadi kepada kita pada hari ini, timbulnya rasa simpati dan empati yang kuat ketika melihat apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita. Maka, sebesar apapun permasalahan yang kita punya, bentuk daripada tawakal adalah la tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah merasa sedih. Sesulit apapun permasalahan kita, terkait dengan keluarga kita, sebesar apapun itu, kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah lepas hati ini untuk selalu merasa terikat, dibantu, diawasi selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setiap permasalahan kita. Dan bagaimana bentuk Allah menyayangi seseorang? Bagaimana bentuk Allah ingin meninggikan derajat seseorang? Bagaimana bentuk Allah ingin mengampuni dosa seorang hamba? Bentuknya itu banyak. Dan salah satu bentuknya adalah termasuk dari apa yang terjadi kepada kita pada hari ini. Bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin Masya Allah banyak hikmah yang kita dapatkan. Mungkin ada nih di antara kita yang sebegitu sibuknya susah berkumpul buat keluarga. Maka Allah mengatur pada saat ini kesempatan buat kita bisa berkumpul dengan keluarga. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah. Sebenarnya Nabi pada saat tadi di Gua Thur bersembunyi dengan sahabat Abu Bakar,
kita itu kan bisa berpikirnya seperti ini. Apa sih susahnya Nabi buat mengangkat tangan? Ya, Nabi angkat tangan aja coba, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolong dong. Ini yang ngejar-ngejar kita ini di apa namanya? Di yang ngejar-ngejar kita buat mau mendolimi kemudian atau mungkin mengganggu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Abu Bakar. Jadikan mereka sebagai orang yang Islam. Apa sih susahnya Nabi mengangkat tangannya dan kemudian berdoa dan pasti dikabulkan. Nah, bahwa ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu ada ujiannya tersendiri. Maka selama kita hidup selalu saja ada ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu, para jamaah yang dirahmati Allah, ada ternyata suatu bab dalam hadis itu yang dikatakan oleh para ulama, judul babnya itu adalah siapakah orang-orang yang nanti akan bertemu dengan Allah tanpa membawa dengan dosa. Kita ini dosanya banyak. Kita ini maksiatnya udah tidak terhitung yang kita lakukan. Tapi ternyata ada orang-orang yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak membawa dengan dosa. Siapa mereka? Nabi SAW bersabda, "Ma yazalul bala", senantiasa ujian itu akan selalu diberikan terhadap setiap mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Di mana letak ujiannya? Fi nafsihi, pada dirinya ada yang sakit. Wa waladihi, pada anak-anaknya. Wa malihi, dan pada hartanya. Dan ini yang terdampak kepada kita semua. Ini yang diucapkan hadis ini kayaknya, Masya Allah. Ada yang pilek, ada yang demam, ada yang sakit, itu ujian buat kita. Tapi dalam keadaan seperti ini, bisa nggak pulang berkumpul dengan keluarga? Ternyata nggak bisa berkumpul, ujian buat keluarganya. Dan dalam keadaan seperti ini, Masya Allah, ada yang dikurangi gajinya, bahkan yang baru viral ini, ada yang Masya Allah, harus ternyata kemudian berhenti dari pekerjaannya. Dipecat dari pekerjaannya, karena perusahaan udah nggak mampu. Dan ini ujian daripada ekonomi. Maka sebesar apapun permasalahan itu bentuk diantaranya. Allah satu, ingin mengampuni dosa dengan seseorang. Bahwa yang kedua, Allah ingin meninggikan dengan derajatnya. Bahwa di saat yang sama yang harus kita pahami bersama, para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa setiap ujian, ya, maka ini siklus seperti ini, ada pandemi seperti ini, ada virus seperti ini. Ini kalau kita mau baca sejarahnya, 2020, 1920, 1820, 1720, itu Masya Allah, di 100 tahun yang lalu, selalu saja ada pandemi-pandemi virus yang seperti ini. Maka kemudian dalam sejarah dan faktanya, manusia ini selalu biasanya menang. Selalu menang menghadapi dengan peperangan, menghadapi dengan virus ini. Apa sih yang ingin disampaikan? Sebesar apapun yang kita hadapi, fa inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesusahan ini, maka di sana ada jalan keluar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan diberikan jalan keluar oleh Allah? Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Orang yang akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tetap mentawakalkan semua permasalahannya kepada Allah dengan tidak meninggalkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, sebesar apapun musibah yang kita hadapi, satu konsep yang harus kita pahami. Jangan pernah lupa bertawakal kepada Allah dengan cara satu, yakin bahwa kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kesusahan rezekinya, kita punya Allah. Ada yang kesusahan pada kesehatannya, kita punya Allah. Ada yang Masya Allah sedih dan kemudian tidak bisa mudik, tidak bisa balik, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah mengatakan kita ditinggal oleh Allah, bahwa kita punya Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu konsep yang pertama. Tawakal itu adalah menyerahkan semua permasalahan kita kepada Allah. Ini poin yang pertama. Tapi menyerahkan permasalahan kepada Allah di saat yang sama bukan berarti untuk kemudian meninggalkan usaha, meninggalkan ikhtiar,
agar kita kemudian bisa melaksanakan bentuk tawakal kita kepada Allah. Kita yakin rezeki itu Allah yang ngatur. Kita paham rezeki itu Allah yang ngatur. Tapi dengan pemahaman kita bahwa rezeki itu Allah yang mengatur, tawakal kita menyerahkan, kita serahkan. Kalau memang rezekinya kita pasti akan dikasih sama Allah. Tapi apakah kemudian kita meninggalkan dengan ikhtiar? Kalau gitu kita nggak usah kerja, sudah diam di rumah aja. Mudah-mudahan rezekinya datang. Oh, nggak bisa begitu. Harus ada usahanya, harus ada ikhtiar. Ilmu misalnya. Ilmu itu, Masya Allah, dikatakan al-ilmu yu'ta. Ilmu itu didatangi. Apa maksudnya ilmu itu didatangi? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu kita usahakan, ilmu itu kita cari. Makanya bahasanya itu adalah talabul ilmi. Menuntut. Menuntut itu artinya mencari. Ilmu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat porsinya itu apa? Ini orang ahli dalam masalah fikih. Ini orang ahli dalam masalah tasawuf. Ini orang ahli dalam masalah akhlak. Ini orang ahli dalam masalah akidah. Ini ahli dalam masalah tauhid. Dari semua takdir yang sudah ditentukan, tapi tetap awalnya adalah thalabul ilmi, utlubul ilma. Carilah ilmu. Maka dia harus berusaha. Maka tidak tepat rasanya pada saat ini kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya serahkan semua permasalahan ini kepadamu ya Allah. Tapi di saat yang sama, dia tidak ikhtiar. Dalam pengertian adalah bahwa dia memang tawakal, menyerahkan permasalahannya kepada Allah, tapi dia tidak menjaga. Udahlah, kalau memang takdirnya mati, mati aja sudah. Oh, tidak bisa seperti itu. Tawakal, menyerahkan permasalahan kepada Allah, itu konsep pertama. Konsep yang kedua, yang namanya tawakal adalah berusaha mencari jalan agar bisa melaksanakan apa yang kita yakini dari hati kita. Bahwa kita menyerahkan permasalahannya kepada Allah. Makanya ada sahabat Nabi datang ke masjid, sholat. Allahu Akbar, sholat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu keluar masjid, nangis. Nah, siapa tuh di antara kita yang, kalau kita kan keluar masjid itu nangis, mungkin hilang sendal kah, atau hilang apa? Ini keluar masjid, nangis nih sahabat. Padahal sahabat didikannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ngapain nangis? Nah, begitu nangis, ditanya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Anda menangis? Maka kata sahabat itu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya itu punya unta. Tadi begitu saya berangkat ke sini, saya taruh untanya di depan masjid. Maka kemudian setelah itu saya bertawakal kepada Allah. Kata Nabi, bukan begitu cara tawakal. Tawakal itu, iqtilha, usaha dulu, diikat dulu. Habis diikat, sudah berusaha semuanya. Baru kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita memang harus mengatakan di dalam hati kita, menyerahkan semua permasalahan, musibah, termasuk virus yang kita alami pada saat ini, itu ada bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya kepada Allah. Tapi di saat yang sama, bukan berarti kita tidak berusaha untuk menjaga diri kita daripada virus ini. Jadi salah kalau kemudian, kurang tepat kalau kemudian mengatakan, sudahlah kalau memang takdirnya mati, mati aja. Oh, jangan gitu. Usahanya apa? Usahanya apa? Maka para jamaah yang dirahmati Allah, seperti tadi yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi selama hidup, para jamaah yang dirahmati Allah, peperangan yang terjadi kepada kaum muslimin dan kaum kufar, itu jumlahnya dalam riwayat ada yang mengatakan sekitar 27 peperangan. Itu ngapain Nabi berjihad selama sampai 27 kali? Apa sih susahnya Nabi langsung ngangkat tangan? Ya Allah, berikanlah kaum muslimin ini kemenangan. Ya Allah, berikanlah kaum muslimin ini, sudah nggak usah perang-perang, langsung aja semuanya itu masuk Islam. Apa susahnya Nabi mengangkat kedua tangan? Tapi ternyata ada proses di sana. Dan proses itu, ikhtiar itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah. Jadi kalau hari ini kita berikhtiar, bertawakal kepada Allah, menyerahkan semua permasalahan kepada Allah,
dan di dalamnya ada ikhtiar dalam bentuk penjagaan diri, itu adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, satu, apa sih arti tawakal? Tawakal serahkan semuanya kepada Allah. Tapi di dalam tawakal itu kita harus ada usaha untuk bisa mencapai bentuk tawakal kita. Tapi ada yang ngomong begini, makanya selalu begini para jamaah, bahwa saya sudah usaha, saya sudah coba nih mati-matian, saya sudah lakukan ini. Ternyata tetap aja kena virus nih. Oh, ternyata tetap aja saya sakit. Kalau kemudian sudah menyerahkan permasalahannya kepada Allah, kalau ternyata dengan semua usaha, tapi ternyata masih kena juga, itu adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal para jamaah, jangan pernah memahami bahwa ikhtiar kita, usaha kita, itu akan sebanding dengan hasil yang kita dapatkan. Enggak. Menyerahkan permasalahan kepada Allah, iya. Usaha, iya. Itu dari mana? Dari kita. Tapi hasilnya serahkan kepada Allah. Makanya ada tuh, yang kerja mati-matian, ternyata hasilnya sedikit. Kok bisa begitu? Karena yang namanya ikhtiar sama hasil, itu bukan hukum kausalitas sebab akibat. Enggak. Usaha kita itu ibadah kita kepada Allah. Ada yang belajar mati-matian, Insya Allah. Belajar mati-matian siang malam belajar. Tapi dapatnya itu cuma sedikit yang dia paham. Loh, kok bisa begitu sih? Saya sudah belajar mati-matian, kenapa dapatnya cuma sedikit? Itu ikhtiar kita. Hasilnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sekali baca saja itu langsung hafal. Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau tuh sekali baca bagian sebelah kanan, sebelah kiri itu sudah hafal. Insya Allah. Itu bagian, ada yang memang seperti itu. Artinya begini, saya sudah begini, saya sudah lakukan ini, ikhtiar saya. Kenapa sih hasilnya nggak sesuai? Oh, hasil itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipahami bahwa ikhtiar kita itu akan selalu sesuai dengan hasil yang kita dapatkan. Intinya, para jamaah yang dirahmati Allah, satu, apa sih makna tawakal? Menyerahkan permasalahan kita kepada Allah. Dalam tawakal itu sendiri harus ada ikhtiar apa yang kita lakukan. Nah, apa ikhtiar yang kita lakukan? Termasuk apa yang kita, karena judul kita adalah bagaimana kita berikhtiar, tawakal dan ikhtiar dalam menghadapi musibah. Maka satu, yang pertama, para jamaah yang dirahmati Allah, bentuk ikhtiar kita dalam menghadapi musibah pada saat hari ini adalah yang pertama, berdoa kepada Allah agar setiap apa yang kita hadapi pada saat ini diberikan kemudahan, dijauhkan daripada hal-hal yang tidak baik. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca ini, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah, maka Allah Subhanahu wa taala akan hudita, apa arti hudita? Dia akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kufita, dicukupkan oleh Allah, dan kemudian wukita, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa tuh? Jadi hari ini para jamaah yang dirahmati Allah, bentuk ikhtiar kita. Kalau selama ini ada yang kerja di mana saja, tapi hari ini ada yang kerja harus keluar rumah. Kita mungkin ada yang sebagian masih tetap bisa kerja di rumah, masih bisa baca di rumah, masih bisa berdiam diri di rumah. Ada saudara-saudara kita yang Masya Allah, yang hari ini dia harus keluar rumah, harus tetap jalan agar bisa menghidupi dapur yang ada di rumahnya. Maka di antara ikhtiar yang kita lakukan adalah satu, yang pertama, selalu berdoa kepada Allah sebelum memulai dengan sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk daripada ikhtiar kita adalah para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi, berdoa iya, menyerahkan permasalahan iya. Yang selanjutnya adalah bentuk ikhtiar itu memahami permasalahan yang kita hadapi. Jadi gini, ada orang yang menghadapi dengan masalah, misalnya ada peperangan ya, ada jihad misalnya,
begitu kemudian disuruh turun, itu langsung frontal menyerang, tanpa ada perhitungan dan segala macam. Itu hasilnya berbeda dengan orang yang berangkat itu dengan punya perencanaan yang matang. Artinya, bagaimana kita menghadapi musibah pada saat hari ini adalah satu, pahami permasalahan kita. Memahami dari suatu permasalahan itu bentuk daripada ikhtiar kita. Jadi, oh saya punya masalah dalam ekonomi kita nih. Selama ini saya jualannya di luar, maka sekarang tidak boleh keluar. Bagaimana kemudian memahami permasalahan dan di saat yang sama mencari jalan keluar? Berarti coba deh saya jualannya online. Misalnya seperti itu. Saya hari ini harus tetap keluar juga misalnya, jalan. Apa yang harus saya lakukan? Pahami permasalahan. Nah, jadi memahami permasalahan itu bagian daripada jalan untuk memahami solusi apa yang bisa kita ambil dari permasalahan yang kita punya. Satu, tawakal, menyerahkan permasalahan kepada Allah. Dan yang kedua, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap melakukan keluar dari rumah kita. Itu bagian daripada usaha kita. Yang ketiga, pahami permasalahan yang kita hadapi. Yang keempat, bentuk daripada tawakal menghadapi musibah. Saya akan langsung bahas dalam konteks yang kita pahami yang kita alami pada saat ini. Musibah kita adalah virus ini. Jadi Nabi pernah bersabda, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, la yumaddid, jangan digabung, jangan dicampur unta yang sakit sama unta yang sehat. Ini ada unta sakit sama unta sehat, itu jangan digabung. Maka bahasa simpelnya adalah, kalau ternyata unta saja yang kondisinya dia binatang, lebih diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kenapa kita yang analogi lebihnya, kita yang manusia kenapa enggak untuk memperhatikan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi? Itu bentuk ikhtiar. Jadi yang sakit jangan digabung sama yang sehat. Itu bagian daripada ikhtiar, termasuk dalam menghadapi musibah ini. Kalau kemudian hari ini ada yang dihadapkan harus dikarantina, nggak boleh keluar, harus di rumah aja, itu bagian daripada ikhtiar kita, bagian daripada usaha kita. Maka nanti kalau ternyata memang harus dikarantina, kalau memang harus beristirahat di rumah, hari ini kita diperintahkan istirahat di rumah, ya sudah, laksanakan. Tapi apakah keberadaan kita di rumah itu nggak ada nilainya? Oh enggak. Adanya kita di rumah itu bagian daripada ikhtiar kita, bagian daripada usaha kita, dan di situ ada nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang selanjutnya. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu hikmah yang kita dapatkan dari kejadian virus ini adalah adanya usaha kita untuk bisa menjaga diri, adanya usaha kita pada saat ini untuk membersihkan diri. Jadi dulu itu kalau kita ingat ya, makan, mungkin ada yang ingat tuh, dulu waktu sebelum ada virus ini, kita kalau mau makan itu ya semau maunya aja. Kalau mau makan, kalau lagi ada mau cuci tangan ya cuci tangan. Kalau enggak cuci tangan ya enggak cuci tangan, itu dulu ya. Tapi kalau sekarang dalam kondisi yang seperti ini, salah satu hikmahnya adalah kita sangat memperhatikan dengan kebersihan kita. Dan ini bentuk daripada ikhtiar dari apa yang kita hadapi pada saat ini. Jadi Masya Allah, kalau misalnya dulu sebelum kita virus itu ya mau makan, kadang cuci tangan, kadang enggak. Kadang pakai sabun, ya kadang enggak pakai sabun. Tapi hari ini, Insya Allah, kita sangat menjaga dengan itu. Bentar-bentar cuci tangan, bentar-bentar cuci tangan. Nah itu bagian daripada ikhtiar kita. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar-ikhtiar dalam menghadapi suatu musibah yang dihadapi itu bagian daripada usaha untuk mencari jalan keluar, bagian daripada makna ikhtiar itu sendiri. Maka mana yang harus diseimbangkan? Apakah lebih banyak menyerahkan permasalahannya kepada Allah
Apakah lebih banyak usahanya? Makanya kata ulama, dalam menghadapi musibah ini, kondisi kita ini dalam akidah ini macam-macam. Ada posisi orang pertama itu adalah yang sudah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ikhtiarnya nggak ada. Dia hanya menyerahkan semua permasalahannya kepada Allah. Itu satu. Dan ini kurang tepat. Udah terserah Allah taala. Kalau ada ya ada, kalau enggak ya enggak. Gitu. Ini kurang tepat. Tapi ada kondisinya yang kedua, yang memang dia hanya meyakinkan kepada dirinya sendiri. Dalam pengertian, dia menjaga dirinya. Dia, Masya Allah, usaha ikhtiarnya semua itu dia lakukan. Tapi di saat yang sama, dia lupa kepada Allah. Makanya kita lihat pada hari ini para jamaah. Usaha kita ada yang ketakutan luar biasa, mencuci tangan. Itu harus dilakukan. Dengan semua perlengkapan pada saat dia keluar rumah. Maskernya nggak pernah ketinggalan. Tapi sebelum kita melangkah, melaksanakan bagian daripada ikhtiar kita, adakah hati yang terikat kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah hati yang ingat kepada Allah? Ya Allah, ini adalah usaha kami, tapi hasilnya Engkau yang menentukan. Nah, maka yang mana yang bisa mengimbangkan ini semua? Yang bisa mengimbangkan ini semua adalah orang yang hatinya tidak lupa kepada Allah, di saat yang sama tidak melupakan dengan ikhtiar apa yang dia lakukan, yang itu bagian daripada usaha dia dalam menghadapi musibah yang dia hadapi. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ikhtiar dan tawakal ini, itu harus selalu berada di dalam hati kita, harus selalu berada di dalam setiap langkah kita, karena setiap langkah kita ini akan selalu dihadapi dengan permasalahan-permasalahan yang berat. Bahkan pernah disebutkan pada suatu waktu Nabi dan para sahabat itu terluka. Jadi terluka. Pada saat itu ada perang yang disebut dengan perang Uhud. Perang Uhud, Nabi dan para sahabat-sahabat yang lain pada saat itu terluka. Pada saat kemudian balik, hari itu adalah hari Sabtu, pada saat Nabi balik, kondisi Nabi dan para sahabat yang lain itu dikatakan tidak ada seorang pun yang balik pada saat itu, kecuali kondisinya dia punya mata luka. Paling sedikit mata luka yang dipunya itu 3 mata luka. Jadi semuanya itu terluka. Nah, dalam keadaan Nabi terluka, balik. Insya Allah, ini luar biasa Nabi. Nah, ternyata Nabi habis itu, maghrib sama isyanya, sholat ke masjid. Padahal kondisinya terluka. Nah, sahabat Nabi yang ikut di perang Uhud itu kan jumlahnya 700-an. Jadi pada saat balik kondisinya terluka, Nabi sholat maghrib, Nabi kemudian sholat isya, habis sholat Nabi itu lihat ke belakang. Kata Nabi, ini jamaahnya mana? Ini orang-orangnya mana? Dan itu dimafhumi, dipahami bahwa Nabi dan para sahabat yang lain ya memang terluka. Gimana mau kemudian untuk bisa datang ke masjid gitu loh, untuk melaksanakan sholat pada saat itu. Tapi yang luar biasanya, itu kejadian di hari Sabtu, hari Ahadnya, subuhnya itu di hari Ahad. Nah, Nabi pada saat itu kemudian diwahyukan kepada beliau, yang kemarin ikut di perang Uhud, yang kemarin 700 orang yang terluka itu, hari ini hari Ahad, perangnya kita lanjutin lagi. Padahal sudah balik ke rumah, padahal sudah istirahat. Nah, ini kalau pikiran kita, ngapain sih seperti ini capek-capek? Coba langsung aja berdoa kepada Allah. Ya Allah, masukkan Islam sudah orang-orang kafir Quraisy. Oh, ternyata nanti pada peristiwa Fathu Makkah, pada tahun 8 Hijriah, pembebasan kota Mekah, kan itu banyak yang masuk Islam. Kenapa enggak dari awal aja masuk Islam? Ini adalah bentuk ikhtiar. Ini adalah bentuk daripada usaha. Dan usaha inilah yang kemudian menjadikan asbab pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari Ahad turun lagi perintah. Perintahnya apa? Ayo perang lagi, kejar lagi kaum kufar Quraisy.
Bahkan kemudian pada saat itu ada 2 orang saudara, adik sama kakak, yang dua-duanya terluka, udah nggak bisa jalan. Insya Allah. Jadi kalau kita hari ini menghadapi musibah cuma kelaparan, kalau menghadapi musibah dengan yang Masya Allah seperti itu, ini yang dihadapi dengan sahabat Nabi ini masih udah jiwa. Itu terlukanya sampai tidak bisa jalan. 2 saudara ini, yang satu umurnya 15 tahun, yang satu umurnya 16 tahun. Muda masih. Jadi kata kakaknya, udah ayo kita berangkat. Tapi gimana jalannya kak? Udah kita seret-seretan, yang penting kita berangkat aja. Pada akhirnya keduanya berangkat. Begitu kemudian berangkat, Masya Allah, dalam keadaan terluka, datang lagi orang munafik. Apa kemudian kata orang munafik? Kata orang munafik pada saat itu, Anda ini posisinya terluka, wahai kaum muslimin. Anda ini jumlahnya sedikit, yang Anda hadapi 3.000. Emang mampu menghadapi? Insya Allah. Ini yang saya bilang para jamaah. Ikhtiar kita itu tidak selalu berbanding lurus dengan hasil. 700 melawan 3.000, 1:4. Logika kita tuh nggak masuk. Bagaimana kaum muslimin itu bisa menang? Tapi ikhtiar tetap harus dilakukan. Begitu mau berangkat, ditakut-takutin lagi. Ngapain sih berangkat? Anda nih terluka. Tapi tetap harus berangkat. Ayat kemudian turun, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Maka apa kata para sahabat? Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini usaha kami punya Allah, kami minta cukupkan semua urusannya kepada Allah, maka kemudian mereka membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka sebagian ulama kemudian mengatakan seberat apapun masalah kita, kalau kita menyerahkan permasalahan itu kepada Allah, ikhtiar yang salah satunya berdoa, zikir yang kita baca diantaranya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, maka permasalahannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu pahami para jamaah, bentuk daripada ikhtiar adalah usaha, berdoa, menyerahkan permasalahan, dan selanjutnya membesarkan hati yang kita punya. Bahwa seberat-beratnya masalah, bahwa ternyata satu, ada jalan keluar, yang kedua, ada orang yang jauh lebih berat menghadapi permasalahan yang kita punya. Jadi ini menarik ya para jamaah, bahwa ternyata Al-Quran itu isinya kan perintah tentang ibadah. Yang kedua, isinya tentang akidah. Tapi kalau para jamaah baca, di Al-Quran itu ternyata isinya juga banyak cerita. Ada cerita dari tentang Nabi Nuh, ada cerita tentang Firaun, ada cerita tentang Nabi Musa. Nah, salah satu hikmahnya adalah bahwa permasalahan-permasalahan itu dari dulu sampai sekarang itu biasanya ada yang sifatnya itu musibahnya atau ujiannya itu sama. Dulu di zaman dulu ada nggak yang namanya pandemi? Ternyata ada. Bagaimana cara menghadapinya? Buka Al-Quran, buka hadis Nabi SAW. Dulu ada permasalahan, saya punya, misalnya ada orang yang punya masalah, apa masalahnya? Anaknya durhaka. Oh ternyata dulu tuh ada cerita tentang anak durhaka. Nabi Nuh alaihissalam punya anak yang durhaka. Bagaimana kemudian cara memperlakukan? Nah, ternyata ada istrinya yang durhaka. Apa yang harus dilakukan? Ada orang tuanya yang tidak beriman. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, membesarkan hati diantaranya adalah bahwa apa yang terjadi pada saat ini, hikmahnya diantaranya baca Al-Quran. Bagaimana cara kita menyikapinya? Bagaimana bentuk ikhtiar kita? Diantaranya buka Al-Quran. Dulu orang-orang dulu, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, bagaimana menghadapi itu bisa kita baca. Dan yang kedua, seberat apapun masalah yang kita punya, bentuk membesarkan hati adalah sebagai bentuk daripada ikhtiar. Seberat apapun masalah yang kita punya, ada yang ternyata jauh lebih berat dari apa yang kita rasakan. Tidak percaya. Ini kita kan, Masya Allah, mudah-mudahan yang sakit sehat. Tapi penyakit yang paling parah itu ternyata ada. Yang sebegitu parahnya sampai-sampai dikatakan yang pernah menghadapi dengan penyakit itu dari dulu zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, yang pernah kena sakit itu cuma 1 orang. Siapa beliau? Nabi Ayub alaihissalam.
Ya Allah, kalau ternyata kita ini ada yang batuk, kalau kita ini ada yang sakit, ya 3 bulan, ya 4 bulan, ya 3 tahun, ya 4 tahun. Tapi ternyata Nabi Ayub alaihissalam itu berpuluh-puluh tahun menghadapi dengan penyakit itu. Insya Allah. Satu. Tapi walaupun sakit, tapi ternyata keluarganya ada. Oh, Nabi Ayub alaihissalam, beliaunya sakit. Anaknya dalam waktu yang sama, yang jumlahnya lebih daripada 10 orang, itu meninggal di satu waktu. Ayo kita. Kita mungkin kalau sakit, kalau ada misalnya yang sakit, mungkin masih bisa mengatakan, enggak apa-apalah, yang penting anak-anak saya enggak kena, yang penting keluarga saya enggak kena. Ini beliaunya sakit, anaknya meninggal. Sebenarnya urutannya itu adalah, pertama itu, harta beliau yang habis. Jadi bayangkan ya, beliau itu kan orang yang sangat kaya tuh di kampungnya. Punya peternakan, punya perkebunan, kayanya itu luar biasa. Dalam satu hari, habis semuanya. Orang kebakaran itu naudzubillah, dalam satu hari itu habis semuanya. Nah, begitu selesai, mungkin orang itu masih bisa mengatakan, alhamdulillah lah, nggak apa-apa, harta masih bisa dicari. Nah, begitupun kita sekarang saat ini. Kalau ternyata ada pengurangan dalam ekonominya, tapi masih alhamdulillah, masih ada. Saya sudah tidak makan anu lagi, tapi masih ada yang bisa dimakan. Nabi Ayub alaihissalam dalam satu hari, harta itu habis semuanya. Cukup? Belum. Mungkin orang masih bisa mengatakan, tidak apa-apalah harta saya habis. Kenapa? Yang penting keluarga saya selamat. Tidak tahunya beberapa waktu kemudian, anak beliau habis semuanya. Harta habis, anak habis. Ayo. Kalau musibah yang saat hari ini, kita justru saat ini bisa berkumpul, banyak punya waktu dengan keluarga. Nggak ada apa-apanya musibah kita ini. Nggak ada apa-apanya cobaan kita ini. Nabi Ayub alaihissalam itu jauh luar biasa. Dan pada akhirnya, ada orang yang mungkin mengatakan, ya nggak apa-apa hartanya habis. Mungkin dia bisa mengatakan, ya itu anak yang meninggal. Yang penting nggak kena saya. Ini parah nih kalau dia ngomong begini. Tapi ternyata beliaunya pun sakit. Nah, beliaunya pun sakit. Dalam keadaan seperti itu, Masya Allah, sabarnya beliau. Jadi selama, Masya Allah, sabar ini semuanya yang dihadapi. Kita semua bersabar dengan permasalahan yang kita hadapi, musibah saat ini. Maka selama itu pahala mengalir buat dia. Dan Nabi Ayub alaihissalam tidak, Masya Allah, beliau baru berdoa kepada Allah agar musibah itu diangkat ketika kemudian musibah itu sudah mengganggu dengan ibadah beliau. Apa kata beliau? Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahim. Ya Allah, ini penyakit ini sudah ganggu saya. Saya sudah nggak bisa ibadah. Dan Engkau ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Maha Penyayang. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, itu bentuk daripada ikhtiar berdoa kepada Allah. Maka pada saat ini para jamaah yang dirahmati Allah, ayo kita semuanya serahkan permasalahan kita kepada Allah. Dan yang kedua, usaha melaksanakan bentuk tawakal penyerahan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini kita diperintahkan jangan keluar rumah kecuali penting banget, ayo laksanakan. Kalau hari ini kita disuruh beribadah di rumah, ayo laksanakan. Itu bentuk daripada ikhtiar kita. Kalau hari ini kita diperintahkan harus pakai masker saat hari ini, itu nilainya ibadah. Cuci tangannya kita sebelum makan, cuci tangannya kita sebelum melakukan sesuatu. Hari ini itu bukan cuma bagian daripada cuci tangan, tapi bentuk daripada ibadah. Ada nilai pahala besar di sana. Kenapa? Yang kita jaga bukan cuma diri kita, tapi keluarga kita. Hari ini kita keluar rumah, begitu sampai ke rumah langsung mandi. Dulu kita sebelum ada virus ini mau mandi aja. Ada nilainya wallahu alam. Tapi hari ini kita sampai ke rumah, kemudian langsung mandi, itu ada pahalanya. Kenapa? Ikhtiar kita menjaga diri dan lingkungan serta keluarga kita. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu, serahkan permasalahan kepada Allah, ikhtiar jangan pernah ditinggalkan. Apa bentuk ikhtiar? Satu, berdoa kepada Allah. Yang kedua, pahami permasalahan. Yang ketiga, tanya kepada ahlinya. Dengan bertanya kepada ahlinya, kita bisa mencari solusi apa yang kita hadapi. Dan yang keempat, besarkan hati. Sebesar apapun permasalahan, selalu ada jalan keluar. Sebesar apapun permasalahan yang kita punya, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala
ingin menggambarkan kepada kita, sesulit apapun masalah, ada yang jauh lebih menghadapi dari apa yang kita hadapi pada saat hari ini. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu 5 hal yang harus kita pahami terkait tentang apa sih makna tawakal, bahwa ternyata tawakal tidak bisa lengkap kecuali harus ada ikhtiar di sana. Silahkan mungkin jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Aulia. Pada para jamaah yang ingin bertanya, ada 2 opsi seperti kajian sebelumnya. Yang ingin bertanya malu-malu ataupun pertanyaannya bersifat pribadi, bisa ataupun yang pertanyaan umum bisa di chat, atau yang ingin bertanya via suara langsung boleh diklik tombol mic-nya, jadi biar nanti diaktifkan. Sebelumnya kita mungkin ada pertanyaan satu Ustaz, ini Ustaz Oh iya. by chat ini. Kita mulai pertanyaan Ustaz ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika, bertawakal dan berikhtiar dilakukan secara bersamaan, hasilnya apapun akan kita dapatkan dari Allah. Jika kelak nantinya selama ini kita melakukan kedua hal tersebut belum sempat kita menikmati hasilnya, apakah hasil dalam kurung kenikmatan tersebut dapat kita nikmati di akhirat kelak? Syukron, semoga Ustadz Aulia Rahman sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Baik. Kepada Ustadz. Ini Masya Allah luar biasa ya. Kita doakan. Jadi saya kenal dekat dengan penanya ini. Beliau sahabat kami Mas Dika ini. Kita doakan mudah-mudahan diberikan dengan keimanan yang kuat. Beliau ini mu'alaf. Ya, mu'alaf. Dan ini pertanyaannya juga luar biasa. Tawakal ikhtiar dilakukan bersamaan. Bagaimana jika ternyata hasil dari tawakal itu kita tidak bisa rasakan sekarang? Apakah kemudian kita akan mendapatkan hasilnya di hari akhir nanti? Saya kasih contoh begini. Misalnya ada seorang anak yang masuk Islam, maka kemudian setelah dia masuk Islam, alhamdulillah diberikan dengan kekuatan iman, menikmati dengan keimanan dan keislamannya, maka kemudian dia bertawakal. Apa bentuk tawakalnya? Menyerahkan semua permasalahannya kepada Allah. Ya Allah, masih ada lingkungan kami yang ternyata belum masuk Islam. Allah, masih ada keluarga terdekat kami yang belum masuk Islam. Nah, itu bentuk penyerahannya. Diserahkan dulu kepada Allah. Jadi satu ya para jamaah, serahkan dulu kepada Allah. Kita ngajak orang masuk Islam itu, kalau ternyata orang itu masuk Islam itu bukan karena kita, itu tapi karena Allah. Makanya dikatakan wa ma'alaika illal balagh, tugas kita itu menyampaikan. Nah, kalau tugas kita itu menyampaikan, maka ini bagian daripada menyerahkan permasalahan itu kepada Allah. Saya serahkan semua permasalahan ini kepadamu ya Allah, tapi di saat yang sama ada ikhtiar kita. Ajak, ayo masuk Islam, ayo masuk Islam, ayo masuk Islam. Tapi Masya Allah, tidak mau masuk. Pada akhirnya yang ngajak ini, itu meninggal. Begitu kemudian meninggal, Masya Allah, begitu meninggal, orang tuanya atau keluarga terdekatnya itu langsung masuk Islam. Nah, pada saat hidup, dia tidak menikmati dengan nikmatnya hati melihat orang tua, orang terdekat yang masuk Islam. Tapi begitu kemudian dia sudah meninggal, baru kemudian dia, Masya Allah, orang tuanya, orang terdekatnya masuk Islam. Apakah kemudian hasil tersebut bisa dia dapatkan pada di hari kelak nanti? Jawabannya pasti. Kenapa saya bilang pasti iya? Karena begini para jamaah yang dirahmati Allah. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sanna sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, apalagi kebaikan iman, apalagi kebaikan Islam, apalagi kebaikan ibadah, dia tunjukkan itu kepada orang lain. Mau kemudian orang mengikut, walaupun orangnya udah nggak ada, falahu ajruha, maka dia dapat pahalanya. Wa ajru man amilah biha ba'da, dan pahala orang yang mengerjakan daripada. Jadi ketika dia masuk Islam, pahala itu tetap mengalir buat dia.
Maka apakah kita akan menikmati dengan itu semua? Ya, di hari akhir nanti, di hari akhirat nanti dia akan menikmati dengan itu semua. Dan banyak contoh yang lain tentang permasalahan yang dihadapi. Tapi saya pikir itu sebagai suatu contoh. Jawabannya, apakah kita akan dapat di dunia kita dapat, di akhirat kita dapat. Kira-kira seperti itu ya. Baik. Baik, silakan. Untuk pertanyaan suara, apa ada yang mau bertanya via suara jamaah? Silakan diklik tombol unmute-nya. Ya. Silakan. Altafur Rahman ya yang mau tanya ya, silakan. Tafadhol. Halo? Sudah masuk? Altafur Rahman. Assalamualaikum. Silakan. Mana Altafur Rahman yang mau tanya? Sudah masuk, Ustaz. Oh, baik. Silakan. Mic-nya di-unmute dulu. Di-unmute dulu, itu masih di-mute itu sepertinya. Diklik dulu di tombol mic-nya, di-unmute. Masih mute sepertinya. Oh, baik. Sambil nunggu kita lihat. Nunggu. Baik, ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Ya, Ustaz. Dari Ihsan Cahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan ingin bertanya, apakah pada zaman sekarang itu sudah masuk tanda-tanda kiamat kali maksudnya, Ustaz ya? Ya. Di sini tulisannya kiamat soalnya. Terus bagaimana kita menyiapkan diri untuk menghadapi Sang Ilahi? Syukron, Ustaz. Insya Allah. Ini materi kita malam hari ini kayaknya siap-siap ya. Ini Masya Allah luar biasa ya. Baik, yang pertama, apakah yang terjadi pada zaman ini itu sudah termasuk daripada tanda-tanda kiamat? Saya ada temukan 2 hadis ya terkait dengan tanda-tanda kiamat. Dan termasuk daripada tanda-tanda kiamat itu, hadis yang pertama adalah seorang yang melahirkan majikannya. Jadi seorang budak yang melahirkan majikannya. Ini bahasa kiasan yang pengertiannya adalah salah satu daripada tanda kiamat tersebarnya daripada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi kalau cuma satu orang durhaka sama orang tua, zaman dulu saya pikir kita nggak ketemu ya sama orang yang membunuh dengan orang tuanya. Hanya gara-gara nggak dikasih uang. Zaman dulu mungkin orang itu cuma ditegur dengan memelototkan mata dari orang tuanya, itu anak udah nurut. Tapi zaman sekarang itu Masya Allah. Jadi ada yang membunuh dengan orang tuanya, bahkan yang naudzubillah memperkosa dengan orang tuanya. Nah ini yang seperti ini, ketika kemudian bukan lagi terjadi 1-2 orang, tapi menyebar banyak, itu satu daripada tanda kiamat. Yang kedua adalah seorang anak gembala yang berjalan dulu tidak memakai dengan alas kaki, dan kemudian sekarang membangun dengan gedung yang tinggi. Maksudnya apa? Ada OKB. Jadi ada orang kaya baru. Nah, itu sebagian daripada tanda kiamat. Dalam hadis yang lain, ada yang kemudian diurutkan. Apa di antaranya? Di antaranya adalah adanya Dajjal. Apa di antaranya? Adanya Imam Mahdi. Apalagi di antaranya turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan kemudian, bahkan sebenarnya, kalau kita itu biasanya kalau lagi musim kemarau itu kan ada dukhon. Dukhon itu asap ya. Asap yang kadang sampai tidak bisa keluar rumah. Itu polusi udara sudah luar biasa. Dukhon itu pertanda juga daripada hari kiamat. Tapi kalau yang wabah ini apakah dia termasuk daripada tanda kiamat? Yang saya pahami dari situ bukan. Tapi apakah bukan berarti dia tidak menuju kepada kiamat? Nabi pernah ditanya, kapan hari kiamat itu akan terjadi? Apa jawaban dari Nabi SAW? Bahwa yang namanya kiamat itu nggak ada yang tahu. Maka ketika orang itu bertanya, kapan kiamat? Yang justru ditanya sama Nabi adalah, apa yang Anda persiapkan menghadapi dengan hari kiamat itu sendiri? Jadi bukan pertanyaannya adalah, apa dong tanda-tanda kiamat? Ini mungkin kiamat apa enggak? Tapi pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan menghadapi suatu kepastian ini? Kalau bukan kiamat sugro, berarti kiamat kubro. Kiamat kubronya berarti ketemu dengan kiamat besar. Kalau enggak, berarti kematian yang akan dihadapi. Makanya pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita menyiapkan diri untuk menghadapkan Sang Ilahi? Salah satunya adalah
bahwa setiap apapun dari sisa umur yang kita hadapi saat ini, semua harus bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini bekal kita para jamaah menghadapi suatu kepastian yang sifatnya pasti adalah suatu kematian. Apapun yang kita lakukan, semua harus bernilai ibadah. Hari ini ada yang ke kamar mandi habis ini, sebelum masuk doa dibaca agar nilai ibadah di sana. Begitu keluar doa yang kita baca. Hari ini kita mau tidur, pada saat kita mau tidur, kita baca apa? Doa apa yang kita baca? Ketika bangun tidur, itu semua harus bernilai ibadah. Bangun tidur. Jadi apapun yang kita jalani harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang harus kita siapkan? Satu, ilmu pengetahuan agar memahami ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, akidah yang dikuatkan. Dan yang ketiga, ketika orang itu ditanya, apa yang kau persiapkan? Hanya saya mencintai kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana kemudian kita bisa mengikuti apa yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang kita persiapkan? Ilmunya mana? Agar bisa mendapatkan dengan akidah yang kuat, rasa cinta mengamalkan dengan sunnah Nabi SAW, dan di situ kita bisa kemudian mengaplikasikan dengan banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sendi-sendi terkecil dalam kehidupan kita. Saya pikir seperti itu. Baik. Silahkan. Ustaz, ini ada yang mau bertanya langsung via suara dari Gabriel Siregar. Silahkan Gabriel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Ustadz, saya mau bertanya, misalnya gini kan Ustadz, ada orang tuh kurang memahami tentang agama Islam itu Ustadz. Nah, terus orang tersebut tuh kayak apa ya? Dia tuh misalnya contohnya gini, si Fulan ditakdirkan menjadi orang fakir Ustadz. Nah, si Fulan itu terus dia menerima secara bulat-bulat tanpa ngikutin ikhtiar dia tuh. Karena kurangnya pemahaman agama itu, jadi dia tidak mau kerja. Iya, tidak mau ikhtiar gitu. Baik. Jadi pertanyaannya, bagaimana nih yang seperti ini gitu ya? Iya, karena kurang pemahaman. Baik. Jadi ada ikhtiar, ada tawakal. Tawakal menyerahkan permasalahan kepada Allah. Ikhtiar itu usahanya apa? Tapi begini Gabriel, jangan salah juga. Ada loh ternyata orang itu tanpa ikhtiar, dia dapat hasil. Ada nggak? Ada. Saya kasih contoh misalnya dalam juz 3 ya. Surah Ali Imran. Ada seorang perempuan yang kerjaannya itu cuma di masjid, cuma di mihrab saja. Jadi di mihrab ibadah aja. Dan setiap kali mau makan, makanan itu selalu datang. Jadi dia nggak perlu kerja. Nah ini kan nggak ada ikhtiar ya Gabriel. Dia nggak ada ikhtiar, tapi makan itu datang terus. Sampai kata pamannya, siapa nama pamannya? Nabi Zakaria alaihissalam, kata pamannya, ya Maryamu anna laki hada. Wahai Maryam, ini dapatnya dari mana? Maka kemudian kata Maryam, Sayyidatuna Maryam, qalat huwa min indillah. Dia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, kayak gitu. Tapi ternyata walaupun tanpa usaha, ini dalam bahasa Arab, kalau orang itu dapat hasil tapi tanpa ada ikhtiar, itu disebut dengan tawakul. Pakai dhammah ya, tawakul, bukan tawakal. Jadi tawakul itu dia dapatkan hasil tapi tanpa dengan usaha. Jadi itu namanya Maryam. Ada nggak yang begitu? Ada. Tapi kalau mau macam orang yang seperti ini, ya, yang tanpa usaha, kalau begitu Ustaz, saya habis ini udah aja lah, sholat aja sudah, ngaji aja, mudah-mudahan habis sholat di bawah sejadah saya itu ada uang 15 juta. Oh, ntar dulu. Sayyidatuna Maryam yang seperti ini, yang ibadah terus, Masya Allah, tapi makannya datang terus, itu disebutkan dalam riwayat, dari mulai kecil sampai besarnya, sekalipun tidak pernah berbicara kepada laki-laki yang bukan mahram. Sekalipun tidak pernah melihat lawan jenis yang bukan mahram. Kalau dalam posisinya seperti ini, oh silahkan kalau mau tawakul seperti itu. Tapi kalau lihat posisi kita sekarang, kayaknya kita semua dalam kondisi tawakal. Apa itu? Serahkan permasalahannya kepada Allah, tapi di saat yang sama, cari jalan keluar. Itu kalau ketemu sama Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang seperti ini, insya Allah. Di masjid aja kerjaannya. Mas, udah kerja mas.
dari tadi di masjid aja kerjaan, doa, 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 doa. Apa kata dia? Saya ini punya saudara saya kerja. Sekarang saya yang doa. Jadi saudara kerja, saya bagian doa. Nanti akhir bulan gajinya dibagi 2. Ini coba. Yang satu tawakal, yang satu ikhtiar. Cuma orangnya 2 orang. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Kan Sayyidina Umar bin Khattab, saudaramu yang ikhtiar itu jauh lebih besar pahalanya daripada kamu sendiri. Maksudnya apa? Yang kerja itu loh yang lebih luar biasa. Menyerahkan permasalahan, meminta kepada Allah itu harus, tapi usahanya. Jadi Gabriel, bagaimana dengan orang yang seperti itu? Berikan pengertian. Bahwa takdir ditetapkan oleh Allah, tapi di sana, dalam tawakal itu sendiri, ada ikhtiar apa yang harus kita lakukan. Nah, bahkan dengan ikhtiar terkecil sekalipun, itu bagian daripada ikhtiar. Ayo cari kerja, itu ikhtiar. Kerjakan dengan hal yang kecil, itu ikhtiar. Dapat dengan gaji yang kecil dari usaha yang kecil, itu bagian daripada ikhtiar. Kira-kira seperti itu ya, Gabriel ya. Jadi pahami. Bahwa salah, kurang tepat kalau kemudian mengatakan, kalau begitu, saya serahkan saja sudah kepada Allah tanpa ada ikhtiar. Itu sama seperti orang yang masuk ke kandang buaya, habis itu kemudian mengatakan, ya sudah kalau takdirnya mati-mati, kalau nggak mati ya enggak. Oh, nggak begitu. Bisa dipahami ya, Gabriel ya? Baik. Bisa, Ustaz, bisa. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan lewat chat. Mungkin sama kali takdir dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ingin bertanya, apakah takdir bisa datang tanpa ikhtiar? Terima kasih sebelumnya, Ustaz. Nah, apakah takdir bisa datang tanpa ikhtiar? Maksudnya mungkin dari dini ya? Betul, betul. Dari dini Mulyani. Baik. Apakah ini maksudnya pertanyaannya, apakah mungkin begini kali ya? Kalau takdir itu kan sesuatu yang sudah digariskan, dia pasti datang. Ya, pasti datang. Mungkin ini pertanyaannya adalah, apakah hasil itu bisa datang tanpa ikhtiar? Mungkin gitu ya, Mas ya? Mungkin seperti itu, Ustaz. Baik. Oh iya benar, Ustaz. Ya, gitu ya. Artinya, apakah mungkin orang itu dapat hasil tanpa ada ikhtiar? Mungkin. Banyak kok. Banyak orang yang seperti itu. Yang tadi saya jelaskan. Ada orang yang sakit. Dia tidak minum obat tapi sembuh sendiri. Ada nggak? Banyak. Ya, dia tidak kerja tapi sembuh sendiri. Ada nggak? Ada. Ada yang dia itu yang tadi saya ceritakan, Sayyidatuna Maryam, dia tidak perlu tidak perlu kerja, tapi kemudian makanan ada nggak yang seperti itu? Ada yang seperti itu. Tapi yang seperti ini tergantung dari apa yang dia lakukan. Jadi sebenarnya saya ingin menjawabkan dari pertanyaan ini 2 hal. Yang pertama adalah ada nggak yang seperti itu? Ada. Tapi sebenarnya dari pertanyaan ini kita mendapatkan satu hal. Apa itu? Ternyata antara hasil dan ikhtiar itu bukanlah hukum kausalitas sebab akibat. Ya, para jamaah ini harus paham kita semua. Akidah kita tuh harus seperti itu. Antara ikhtiar, usaha, dan hasil itu bukan hukum pasti. 70% saya berikhtiar, maka hasilnya harus 70% juga. Oh enggak seperti itu. Ada kok orang yang minum tapi ternyata hausnya tuh enggak hilang. Ada enggak? Ada. Kalau tadi kan enggak ada ikhtiar ya, enggak ada ikhtiar. Tapi kemudian hasilnya dapat. Ada tuh yang dibalik. Ikhtiarnya sudah, 0 hasilnya. Jadi ada orang itu setiap kali minum, itu selalu ditambah rasa hausnya. Siapa itu? Saya yang ingat namanya Abdullah saja. Abdullah itu dulu ada sahabat. Di Irak itu kan ada namanya Sungai Furat ya, Sungai Furat. Atau bahasa kita Sungai Eufrat ya. Jadi Sungai Furat itu ada orang yang mau minum, ini sahabat Nabi. Jadi setiap kali mau minum, beliau tuh dizalimi. Setiap kali mau mendekat ke sungai buat ngambil air minum, padahal yang mau dikasih minum ini banyak keluarganya. Tapi ada orang jahat. Orang jahat itu namanya Abdullah. Itu selalu dipanah sama dia. Dipanah. Akhirnya beliau sahabat ini berdoa, ya Allah, matikan orang itu dalam keadaan dia kehausan. Nah, ikhtiarnya dia lakukan. Setelah doa itu langsung diijabah oleh Allah. Maka Abdullah ini dia minum. Nah, ini kan ikhtiar nih. Dia minum. Tapi setiap kali minum, tapi ternyata haus yang dia dapatkan. Nah, artinya yang kedua yang ingin disampaikan adalah ternyata ada yang tidak mendapatkan dengan hasil yang ternyata ikhtiar juga dia lakukan. Nah, artinya ada nggak sih orang dapat hasil tanpa ada ikhtiar? Ada. Ada juga yang justru sebaliknya.
Artinya ikhtiarnya tetap jalan, usahanya tetap jalan, tapi hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin seperti itu ya, Mbak Dini ya. Baik, Baik, Ustaz. silahkan. Ini mungkin pertanyaan via suara dan setelah ini mungkin sekaligus closing Ustaz ya, karena sudah Baik, baik. 21.25. Silakan yang ingin bertanya via suara. Halo, Ada? jemaah. Jadi? Terus ya. Mana host? Nggak jadi? Ada yang mau tanya ya tadi? Tadi ada Ustaz. Oh ya, silakan. Yang mau tanya silakan. Yang mau Terkait bertanya ibadah silakan. kita, terkait pelaksanaan Ramadan pada saat menghadapi ini, silakan. Ikhtiar menjemput jodoh juga Ustaz ya. Wah. Baik, ikhtiar menjemput jodoh ini kayaknya materi minggu depan atau minggu kapan ini ya? Oh, ternyata nggak jadi Ustaz. Oh, nggak jadi. Saya pikir mungkin sudah jelas baik. ya. Mungkin bisa langsung closing sekaligus penutup Ustaz. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Hari ini yang kita perlukan adalah hati yang selalu kuat untuk bertawakal kepada Allah, menyerahkan semua permasalahan kita kepada Allah. Satu, kita punya Allah. Yang kedua, keyakinan kita itu haruslah dibarengi dengan ikhtiar. Apa bentuk ikhtiar kita? Hari ini perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, pahami permasalahan yang kita punya. Yang ketiga, tanyalah kepada ahlinya. Dengan bertanya kepada ahlinya, kita bisa mencari solusi yang paling tepat. Dan yang terakhir, besarkan hati. Sebesar apapun permasalahan yang kita punya, ada yang jauh lebih sulit daripada kita. Sebesar apapun permasalahan yang kita punya, selalu ada jalan keluar dan hikmah yang ada di sebaliknya. Dan malam hari ini, para jamaah yang dirahmati Allah, dalam satu hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal, kata Imam Ibnu Hibban hadis ini sahih, bahwa malam ini Allah Subhanahu wa taala ittala'a, memperhatikan dengan hamba-hambanya, mengampuni semua dosa hamba-hambanya, maka malam hari ini salah satu bentuk ikhtiar kita agar kemudian musibah ini diangkat oleh Allah. Malam hari ini dalam hadis yang sahih oleh Imam Ibnu Hibban mengatakan Allah mengampuni dengan dosa-dosa hambanya, maka perbanyak beristighfar di malam hari ini. Perbanyak hidupkan malam hari dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang banyak membaca dengan istighfar, bagian daripada usaha kita, itu apapun yang dia minta pasti akan dikabulkan oleh Allah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Saya pikir seperti itu untuk kesimpulan closing buat malam hari ini. Salah dan hilaf mohon dimaafkan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk itu kami kembalikan kepada host. Silakan Mas.